Kita lanjutkan soal nomor 13 berkaitan dengan materi limit. Jika A dan B adalah bilangan bulat, serta limit X mendekati 2 untuk X kuadrat min X min B per 2 min X sama dengan A, maka B min A sama dengan, nah adik-adik, jadi A dan B itu adalah sembarang bilangan ya, di sini dibatasi bilangan bulat. Nah, sebenarnya kunci dari soal nomor 13 ini ada dalam bentuk limit yang ada di soal ini ya. Jadi kan di sini diketahui ada limit X mendekati 2. Katanya itu nilainya sama dengan A. Berarti prinsipnya nilai limit fungsi ini itu ada, ya kan, sembarang bilangan dan kita nggak tahu ya, kita belum tahu sampai saat ini. Nah, kalau kita mengerjakan soal limit fungsi itu kan X-nya itu kita masukkan ke fungsi yang diketahui kan. Jadi kalau di sini X mendekati 2, kita coba kita masukkan ke bawah dulu ini. 2 dikurangi 2. Nah, ini ternyata menghasilkan 0, ya kan? 2 dikurangi 2 itu kan 0. Nah, kemudian kalau kita cek di bagian pembilang ini kan ada X kuadrat min X min B, ya. Ketika kita masukkan X sama dengan 2 ke bagian atas itu kan dipengaruhi oleh B. Tergantung nanti B-nya itu berapa, kan gitu ya. Nah, supaya limit fungsi ini itu menghasilkan suatu bilangan tertentu, ya, maka yang atas ini tidak boleh tidak bernilai 0. Jadi ini harus bernilai 0, gitu ya. Jadi ini harus bernilai 0 bagaimanapun caranya. Sebab kalau yang atas ini tidak 0, ya, misalkan menghasilkan 10 setelah dimasukkan X sama dengan 2. Lah 10 per 0 itu kan tidak ada, tidak diizinkan dalam matematika. Padahal di sini limit fungsinya itu harus ada. Itu ya cara berpikirnya ya. Berarti bagaimana caranya supaya bagian pembilang ya di atasnya tanda per ini harus bernilai sama dengan 0. Kita cari itu B-nya berapa. Nanti kita masukkan X sama dengan 2 ke sini. Gitu. Itu yang penting ya, kuncinya itu ada di situ sebenarnya ya. Oke, kita tuliskan di sini ada X kuadrat min X min B. Ini harus kita buat sama dengan 0. Lalu X-nya di sini ya kita masukkan X sama dengan 2 sesuai dengan limitnya ini kan. Ini limit untuk X mendekati 2 berarti ya 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi B sama dengan 0. 4 min 2 min B sama dengan 0. Berarti ini 2 min B sama dengan 0. Maka B yang memenuhi sama dengan 2. Nah, ternyata B yang memenuhi di sini itu harus bernilai sama dengan 2. Supaya apa? Supaya untuk limit fungsi ini, untuk X mendekati 2, itu menghasilkan suatu nilai tertentu. Dan sekarang kita akan cari ya, berapa nilai limitnya. Nah, cara nyarinya ya gampang seperti biasa. Saya tulis dulu ya. Limit X mendekati 2 untuk fungsi, kalau sebelumnya kan X kuadrat min X min B. Sekarang di sini B-nya langsung kita ganti dengan plus 2 per 2 min X. Nah, ini jelas ketika adik-adik masukkan X sama dengan 2 ke dalam fungsi ini, itu pasti akan menghasilkan berapa? 0 per 0 ya. Coba aja nih. Ini pasti 0, yang bawah ini juga 0. Nah, kalau menghasilkan 0 per 0 seperti ini, berarti kita selesaikan dengan aturan L'Hopital, kan gitu ya. Masih ingat kan? Jadi aturan L'Hopital itu kalau kita ketemu dengan limit fungsi yang menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, caranya ini tinggal diturunkan, atas diturunkan, bawah diturunkan. Jadi X kuadrat, oh ya limitnya saya tulis dulu ya. Nah, X kuadrat diturunkan 2X, min X itu min 1, plus 2, 0 ya kan. Kemudian 2 diturunkan 0, min X itu min 1. Nah, kita coba lagi, kita masukkan lagi X sama dengan 2, masukkan ke sini dan ke sini ya. Yang jelas ini kalau dimasukkan ke atas ini kan 2 kali 2 itu 4. Nah, 4 min 1 sama dengan 3. Berarti langsung aja ini hasilnya ya 3 per min 1. Kan sudah tidak 0 per 0 lagi. Berarti nggak usah diturunkan lagi kan gitu ya. Jadi 3 per min 1 itu sama dengan min 3. Nah, ini sudah ketemu. Ya. Nah, jadi min 3 itu sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah A. Jadi B-nya 2. Kemudian untuk B sama dengan 2 ini ya, kita masukin ke sini kan. Nah, ternyata nilai limit fungsinya itu menghasilkan min 3. Berarti A-nya min 3, B-nya 2. Yang ditanyakan adalah B min A. Ya sudah, kita ikuti aja.
B-nya itu 2 dikurangi dengan A-nya itu min 3. Ya. Nah, 2 dikurangi min 3. Berarti 2 plus 3 itu sama dengan 5. Maka nomor 13 jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan soal nomor 14 ya. Ini berkaitan dengan materi rata-rata atau min. Ini materi statistika ini. Dua perusahaan masing-masing memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Jika satu orang di masing-masing perusahaan tersebut dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama ya. Semula rata-ratanya beda, setelah ada satu orang dipertukarkan ya dari kedua perusahaan itu sekarang menjadi sama rata-ratanya. Yang ditanyakan di sini adalah selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan tersebut itu berapa tahun. Nah, soal nomor 14 ini kita bisa menggunakan cara permisalan ya. Jadi misalkan saja nama karyawan yang dipertukarkan dari masing-masing perusahaan ya, sebut saja perusahaan A sama perusahaan B, nama karyawannya adalah X dan Y. Nah, kondisi mula-mula ya Dek ya, ini perusahaan A, ini perusahaan B. Katanya masing-masing perusahaan ini memiliki 6 karyawan ya kan. Kemudian rata-rata usia karyawannya itu 35 tahun untuk perusahaan A, perusahaan B 38 tahun. Berarti jumlah total usia karyawan pada perusahaan A kan tinggal dikalikan aja ini konsepnya, ya kan? Berarti ya 35 dikalikan dengan 6. 35 kali 6 itu sama dengan 210. Nah, ini adalah jumlah total usia karyawan yang bekerja pada perusahaan A. Kemudian dengan logika yang sama pada perusahaan B ya. Rata-rata usia karyawan di perusahaan B itu kan 38 tahun. Jumlah karyawannya ada 6. Berarti 38 kali 6. Nah, ini adalah jumlah total usia pada perusahaan B. 38 kali 6 itu sama dengan 228 ya. Jadi sekali lagi 210 tahun ini adalah jumlah total usia karyawan yang bekerja di perusahaan A. Untuk yang 228 tahun ini di perusahaan B. Kemudian sekarang kondisinya adalah ada satu karyawan yang saling dipertukarkan ya. X itu dari A ya, dari perusahaan A ini dipindahkan ke B. Ini dipindahkan ke B. Kemudian Y dari perusahaan B itu dipindahkan ke A ya. Kita ikuti saja soalnya. Maka nanti jumlah total usia karyawan pada perusahaan A itu menjadi 210 ya kan, ini mula-mula dikurangi usianya X yang pindah ditambah usianya Y yang masuk ya kan, masuk dari perusahaan B ke perusahaan A. Nah, ini yang perusahaan A. Kemudian yang perusahaan B sama ya Dek ya. Jumlah total usia karyawan yang bekerja pada perusahaan B yang semula 228 tahun ya, itu menjadi dikurangi dengan Y ya, ini nama karyawan yang pindah ke perusahaan A, tetapi ditambah dengan usia X ya, karyawan dari perusahaan A yang pindah masuk ke perusahaan B. Lalu kan di soal dikatakan jika satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Nah, kalau rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama, otomatis jumlah total usia pada perusahaan A dan perusahaan B setelah adanya peristiwa pindah pegawai X dan pegawai Y ini juga menjadi sama. Berarti ini kita samakan aja ya. Jadi karena rata-ratanya sama, kemudian jumlah karyawannya sama, otomatis jumlah total usia karyawan yang bekerja pada kedua perusahaan itu menjadi sama. Logiknya seperti itu ya. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Nah, tinggal kita rapikan ini. Variabel X dan Y seluruhnya kita pindah ke kiri ya. Jadi di sini kita punya min X plus Y min X gitu kan. Min Y pindah ke kiri plus X pindah ke kiri. Sama dengan 228 dikurangi 210 ya. Min X itu berarti min 2X. Ini min 2X plus Y berarti plus 2Y. 228 dikurangi 210 itu sama dengan berapa Dek? 28 ya. 18 ya. Nah, 18 nih. 18 ya.
Kemudian ini supaya minusnya di suku kedua, kan tinggal dibalik aja nggak masalah ini ya. 2Y min 2X sama dengan 18. Kemudian ini masing-masing kan bisa dibagi dengan 2. Nah, ini seluruhnya dibagi dengan 2. Berarti kita punya Y min X sama dengan 9. Nah, ini sudah ketemu. Jadi kalau yang ditanyakan itu selisih itu kan berarti perbedaan usia. Berarti perbedaan usia Y terhadap X itu sama dengan 9 tahun. Berarti lebih tua Y ya daripada X. Nah, maka nomor 14 jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 15 ya. Ini berkaitan dengan materi barisan aritmetika. Diketahui P, kemudian 9, 3P min Q, dan 3P plus Q merupakan 4 suku pertama barisan aritmetika. Nilai suku ke 2025 dari daerah tersebut adalah, yang ditanyakan di soal itu U 2025 ya. Rumus untuk menghitung suku ke N pada barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi A itu adalah suku pertama. Kemudian N itu adalah suku yang dikehendaki atau yang ditanyakan, berarti 2025. Sementara kalau B itu adalah selisih antar dua suku yang berurutan. Jadi ceritanya di sini kan kita punya U1, U2, U3, U4 ya. Maka nanti kita hitung dulu B-nya itu berapa ya. Selisih antar dua suku yang berurutan itu berapa dan A-nya dalam hal ini P-nya itu berapa gitu ya. Baik, yang namanya beda berarti di sini kita bisa hitung dari rumus U2 min U1 ya, saya tulis di sini. Berarti beda itu bisa U2 min U1. Beda itu juga bisa dihitung dari U3 min U2. Kemudian beda itu juga bisa dihitung dari U4 min U3. Nah, ini kita pakai semuanya ya, Dek ya. Untuk yang pertama U2 min U1, berarti B itu sama dengan 9 min P. Betul ya? Kemudian kalau yang kedua berarti U3 min U2. Maka di sini kita punya 3P min Q ya. Dikurangi U2 berarti dikurangi 9. Nah, karena B di sini dan B di situ itu sama, berarti ini bisa kita samakan. Kan gitu ya logikanya ya. Berarti kalau kita tulis ulang, kita punya 9 min P itu sama dengan 3P min Q min 9 ya. Kita rapikan. Min 9 pindah ke kiri jadinya plus 9. Berarti ini 18. Kemudian min P pindah ke kanan jadinya plus P. 3P plus P itu 4P. Berarti ini 4P min Q. Nah, kita punya persamaan yang pertama. Mengandung variabel P sama Q. Berarti kita butuh persamaan yang kedua ya. Untuk persamaan yang kedua kita gunakan yang ini. Nah, untuk membentuk persamaan yang kedua ya. Jadi B itu kan U4 min U3. B itu sama dengan U4 min U3. Berarti kita punya 3P plus Q ya dikurangi dalam kurung 3P min Q. 3P min Q. Ini sama dengan 3P plus Q, minusnya masuk ya, min 3P plus Q tinggal dirapi-rapikan. 3P min 3P habis, ini lumayan ini ya, ini habis, ini 0. Berarti B itu sama dengan Q plus Q sama dengan berapa? 2Q ya. Nah, selanjutnya karena B ini sama dengan ini sama dengan itu ya, yang paling gampang kita samakan aja ini 9 min P dengan 2Q. Toh kan keduanya sama. Gitu ya. Berarti kalau kita samakan, maka kita bisa tuliskan di sini 9 min P sama dengan 2Q. Ya, kemudian min P-nya pindah ke kanan jadinya plus P. Berarti P plus 2Q. Nah, ini sama dengan 9 ya. Artinya sekarang kita sudah ketemu dengan dua persamaan. Nah, ini persamaan kedua ya. Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama ya, variabelnya ada 2 P dan Q ya. Berarti kita bisa menggunakan cara eliminasi ya, atau substitusi boleh, kita pakai eliminasi aja lah ya. Enaknya ini kita kalikan dengan 2
ya, kita kalikan dengan 2. Berarti 18 kali 2, atau saya tuliskan di sini. Nah, ini kalikan 2 ya. Jadi yang kita eliminasi nanti itu Q-nya duluan ya. 18 kali 2 itu 36, 4P kali 2 itu 8P. Lah ini min 2Q. Lalu persamaan 2 tinggal tulis ulang di sini. 9 sama dengan P ditambah 2Q. Nah, maka ini tinggal diapakan? Tinggal dijumlahkan supaya variabel Q-nya hilang. 36 tambah 9 itu 45, 8P tambah P itu 9P. Min 2Q plus 2Q habis ya, 0 ya. Maka di sini P ketemu 5. Ya kan? 45 dibagi 9 itu sama dengan 5. Karena P-nya ketemu, maka kita bisa menghitung Q. Ya, kita bisa menghitung Q. Oh ya, sebentar. Kalau P-nya sudah ketemu di sini 5, ya, ketemu 5, sebenarnya kita nggak usah menghitung Q ya, kita hitung aja B-nya berapa, karena toh yang ditanyakan itu kan U 2025. Nah, di sini kan kita nggak butuh Q ya, yang kita butuhkan itu A kemudian B. Nah, di sini B-nya itu sama dengan 9 min P ya, ya sudah, berarti kita hitung aja B-nya. Maka kita punya B sama dengan 9 dikurangi P. P-nya tadi berapa? 5 ya. 9 dikurang 5 itu sama dengan 4 ya. Baik, berarti P-nya ketemu, B-nya ketemu. Tinggal dimasukkan ke sini. Jadi yang ditanyakan di soal itu U 2025 sama dengan nilai dari A ya, berarti kan nilai dari U1 alias P, berarti 5. Nah, ini 5 ditambah N-1, berarti 2025 dikurangi 1 itu 2024 ya. Dikalikan dengan B. B-nya tadi berapa? Oh ini, B-nya tadi 4 ya, seperti ini. Nanti ini kalau dihitung hasilnya 8101 ya. Nomor 15 jawabannya adalah yang D.